Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 2 tahun 2025 yang ingin belajar dengan contoh soal teknis pada seleksi kompetensi pada jabatan pengelola umum operasional, mari bersama belajar bersama saya. Jenis seleksi kompetensi CP3K tahap 2025 yaitu dikerjakan 120 menit plus 10 menit, totalnya adalah 130 menit. Ini sesuai Kepmenpan 347 tahun 2024. Ya, semua soal itu berjumlah 145 soal, terdiri dari soal teknis sebanyak 90 soal, terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang diukur secara spesifik bidang teknis jabatan. Lalu ada soal manajerial sebanyak 25 soal, terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, perubahan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada soal sosial kultural, yaitu ada 20 soal, yaitu peka terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap pentingnya persatuan dan empati. Selanjutnya ada soal wawancara sebanyak 10 soal, yaitu menilai integritas, menilai komitmen, menilai etika, dan kepatuhan. Materi pokok soal kompetensi teknis pengelola umum operasional sesuai surat Menpan RB nomor B/5767-MSM.0100/2024, yaitu pertama, mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan. Nomor 2, membersihkan ruangan dan peralatannya. 3, menyiapkan ruangan atau gedung atau lapangan untuk kegiatan kedinasan. Yang keempat, melakukan perawatan terhadap peralatan, mebel, dan barang yang ada di dalam lingkungan gedung. 5, menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu pimpinan lembaga dan pegawai. 6, menyiapkan pengantaran barang dokumen. Dan ketujuh, mengirimkan barang dokumen sesuai dengan alamat tujuan. Baik, kita lanjut soal pembahasan ya. Nomor 1, apa cara terbaik untuk menangani keluhan terkait penyajian makanan dari tamu selama kegiatan? A, mengabaikan keluhan tamu. B, memberikan kompensasi pada pemenuhan menu tambahan makanan. C, mencatat keluhan untuk dievaluasi. D, meminta maaf dan langsung menawarkan kompensasi layanan. E, mengganti vendor catering. Jawaban yang paling tepat yaitu D, meminta maaf dan langsung menawarkan kompensasi layanan. Seorang tamu mengeluh terhadap layanan dari penyajian makanan. Sebaiknya petugas penyajian langsung meminta maaf dan langsung menawarkan kompensasi layanan sehingga tamu tersebut tidak mengeluh lagi dan memberikan kepuasan pelayanan. Selanjutnya, mengapa diperlukan pengendalian operasional dalam suatu organisasi? A, untuk mempertahankan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas. B, untuk mencegah terjadinya rencana operasional. C, untuk mempercepat progres kegiatan operasional. D, untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. E, untuk membuat operasi menjadi lebih rumit namun efektif. Jawaban paling tepat D, yaitu untuk memastikan kesesuaian rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian operasional diperlukan dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas operasional berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam menjaga konsistensi dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nomor 3. Apa manfaat sistem informasi dalam pelayanan publik? A, menyulitkan akses informasi. B, mengurangi interaksi pengguna layanan. C, mengurangi jumlah pengguna layanan. D, meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. E, menambah biaya operasional. Jawaban yang paling tepat yaitu D, meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan. Sistem informasi dalam pelayanan publik dibutuhkan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan sehingga menciptakan akses informasi yang terbuka bagi masyarakat. Soal selanjutnya, nomor 4. Di sebuah hotel terjadi konflik antara tim kebersihan dan tim layanan kamar terkait standar kebersihan kamar hotel. Tim kebersihan mengeluh bahwa tim layanan kamar tidak membersihkan kamar secara memadai. Sementara tim layanan kamar merasa bahwa tim kebersihan tidak memberikan peralatan yang cukup untuk membersihkan kamar. Bagaimana manajemen hotel dapat mengatasi konflik ini untuk memastikan kepuasan tamu tetap terjaga?
A. Mengganti semua anggota tim yang terlibat dalam konflik. B. Menambah jumlah staf untuk kedua tim. C. Mengadakan pelatihan tentang standar kebersihan dan tugas kamar hotel. D. Mengadopsi sistem insentif untuk mendorong kerjasama antar tim. E. Menyediakan fasilitas tambahan untuk membantu kedua tim dalam pekerjaan mereka. Nomor 4 yaitu D. Mengadopsi sistem insentif untuk mendorong kerjasama antar tim. Dengan mengadopsi sistem insentif, manajemen hotel dapat mendorong kerjasama antara tim kebersihan dan layanan kamar dengan memberikan penghargaan atau insentif pada staf yang berhasil bekerja sama untuk mencapai standar kebersihan yang diinginkan, sehingga tetap menjaga kepuasan tamu. Soal berikutnya. Di sebuah hotel, manajer operasional merasa bahwa tingkat pelayanan kepada tamu perlu ditingkatkan. Bagaimana teknik pengelolaan umum operasional dapat membantu hotel dalam mencapai tujuan ini? A. Dengan menutup sebagian fasilitas hotel. B. Dengan mengurangi jumlah staf pelayanan. C. Dengan meningkatkan efisiensi proses pemesanan kamar. D. Dengan memperkenalkan biaya tambahan untuk layanan tambahan. E. Dengan menawarkan diskon besar untuk kamar hotel. Jawaban yang paling tepat yaitu C. Dengan meningkatkan efisiensi proses pemesanan kamar. Salah satu aspek utama dalam meningkatkan pelayanan kepada tamu adalah meningkatkan efisiensi proses pemesanan kamar. Dengan memperkenalkan teknologi yang memungkinkan tamu untuk memesan kamar secara online dengan cepat dan mudah, hotel dapat meningkatkan kepuasan tamu dan mempercepat proses check-in. Hal ini akan memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan bagi tamu dan meningkatkan citra hotel di mata pelanggan. Soal berikutnya, salah satu tujuan dari pembentukan struktur organisasi tata kerja pada satuan kerja adalah A. Meningkatkan kualitas pelayanan satuan kerja. B. Mengidentifikasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab. C. Pembagian dan penjelasan dalam menjalankan tugas lebih mudah dan terkendali atau terarah sesuai dengan tugas fungsinya. D. Menentukan target kinerja. E. Melakukan analisis evaluasi kinerja. Jawaban paling tepat adalah C, yaitu pembagian dan penjelasan dalam menjalankan tugas lebih mudah dan terkendali atau terarah sesuai dengan tugas fungsinya. Setiap satuan kerja pemerintah mempunyai struktur organisasi tata kerja atau SOTK agar pembagian dan penjelasan dalam menjalankan tugas yang lebih mudah dan terkendali atau terarah, yang menempatkan individu yang sesuai dengan potensi dan kompeten yang terlibat pada satuan kerja. Ketika sebuah sistem diterapkan di tempat kerja, secara otomatis sistem tersebut menjadi norma bagi setiap orang yang menjadi bagian dari satuan kerja. Soal berikutnya nomor 7. Ketika sebuah satuan kerja ingin mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna layanan, langkah yang dilakukan adalah mengadakan survei atau kuesioner kepada pengguna layanan untuk mendapatkan umpan balik. Setelah itu, perusahaan menganalisis hasil evaluasi survei tersebut untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Apa tujuan utama dari pengukuran kepuasan pengguna layanan? A. Mengurangi kualitas produk dan layanan. B. Memperkenalkan produk baru ke pasar. C. Meningkatkan loyalitas pengguna layanan dan retensi. D. Menurunkan harga produk dan layanan. E. Mempercepat waktu siklus produksi. Jawaban paling tepat adalah C, yaitu meningkatkan loyalitas pengguna layanan dan retensi. Tujuan utama dari pengukuran kepuasan pengguna layanan adalah untuk meningkatkan loyalitas pengguna layanan dan retensi. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan umpan balik mereka, perusahaan dapat mempertahankan pelanggan yang ada dan menciptakan hubungan jangka panjang. Selama implementasi SOP baru, Ketua Tim Operasional menemukan bahwa beberapa langkah dalam SOP tidak praktis dan sering diabaikan oleh anggotanya. Apa langkah terbaik untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas SOP? A. Menghukum anggotanya yang tidak mengikuti SOP tanpa mencari tahu alasannya. B. Meninjau ulang dan merevisi SOP untuk memastikan langkah-langkahnya praktis dan dapat diterapkan dalam situasi nyata. C. Mengganti anggotanya yang tidak mengikuti SOP dengan anggota baru. D. Menambah jumlah langkah dalam SOP untuk lebih mendetail. E. Menurunkan target kinerja agar lebih mudah dicapai. Jawaban yang paling tepat yaitu
B. Meninjau ulang dan merevisi SOP untuk memastikan langkah-langkahnya praktis dan dapat diterapkan dalam situasi nyata. Meninjau ulang dan merevisi SOP dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam SOP praktis dan realistis sehingga lebih mudah diikuti oleh staf dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas operasional. Soal berikutnya nomor 9. Bagaimana pengelola umum operasional dapat berperan dalam memastikan kualitas layanan tetap konsisten seiring waktu? A. Dengan mengubah prosedur operasional secara acak untuk menghindari kebosanan. B. Dengan mengadakan pertemuan tim rutin untuk berbagi pengalaman terbaik. C. Dengan menekan pengelola untuk menyelesaikan tugas lebih cepat tanpa memperhatikan kualitas. D. Dengan memperkenalkan rotasi pekerjaan agar pengelola dapat mencoba peran yang berbeda. D. Mengurangi interaksi pengelola dengan pelanggan untuk meminimalkan masalah yang muncul. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu dengan mengadakan pertemuan tim rutin berbagi pengalaman terbaik. Nomor 10. Ketika sebuah satuan kerja menerapkan strategi pengelolaan operasional, langkah yang dilakukan adalah meningkatkan interaksi antara petugas layanan dan pengguna layanan. Setelah itu, perusahaan memberikan pelatihan kepada petugas layanan untuk meningkatkan keterampilan dalam memberikan layanan yang berkualitas tinggi. Apa tujuan utama dari penerapan strategi pengelolaan operasional dalam industri jasa atau layanan? A. Meningkatkan jumlah pengguna layanan baru yang mendaftar. B. Memaksimalkan keuntungan satuan kerja dengan menekan biaya operasional. C. Memperkenalkan produk dan layanan baru ke pasar. D. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan memperoleh loyalitas pengguna layanan. E. Memperluas wilayah operasional perusahaan untuk menjangkau lebih banyak pengguna layanan. Jawabannya adalah D, yaitu meningkatkan kepuasan pengguna layanan dan memperoleh loyalitas pengguna layanan. Tujuan utama dari penerapan strategi pengelolaan operasional dalam industri jasa atau layanan adalah meningkatkan kepuasan pengguna layanan, yang pada gilirannya akan membantu memperoleh loyalitas pelanggan dan mempertahankan pangsa pasar. Sekian pembahasan dari pengelola umum operasional. Semoga bermanfaat. Jika ingin soal berikutnya lebih lanjut, silakan follow TikTok saya dan jangan lupa subscribe dan like-nya di YouTube saya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.